Baik, di sini kami dari kelompok 6A dengan saya Sekarang Kusuma Dewi akan menjelaskan secara singkat dari konsep atau latar belakang dan desain dari pembuatan web GIS kelompok kami, yaitu mengenai persebaran Warmindo. Nah, di sini kami kelompok 6A mengangkat topik dari persebaran Warmindo ini dikarenakan yang pertama karena Warmindo atau warung Indomie ini merupakan salah satu tempat yang menunjang kebutuhan makanan dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu kemudian yang kedua bahwa Warmindo ini itu tidak hanya sebatas tempat makan saja, tetapi juga sekaligus menjadi tempat bagi mahasiswa khususnya untuk mengerjakan tugas dan berbagai macam aktivitas atau interaksi lainnya. Dan yang ketiga, bahwa Warmindo ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap, baik dari WiFi, kemudian tempat yang relatif cukup luas untuk bisa menampung pertemuan dari banyak atau beberapa orang. Nah, yang keempat, setelah yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa eh, harga dari menu atau beberapa olahan makanan yang ditawarkan oleh Warmindo ini cukup terjangkau. Kelima, di sini lokasi Warmindo itu atau lokasi warung tersebut cukup banyak, khususnya di sekitaran wilayah Universitas Diponegoro, kampus Universitas Diponegoro Tembalang. Dan yang terakhir, tentunya karena kami ingin membantu user atau pengguna dalam mengambil keputusan mengenai pilihan Warmindo yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, di sini informasi apa saja yang sebenarnya ingin kami sampaikan atau kami sajikan, yaitu tentunya adalah lokasi dari Warmindo itu sendiri, kemudian jam buka, lalu ada range harga, kemudian fasilitas baik dari wifi maupun toilet, lalu metode pembayaran baik itu tunai atau non tunai, misalkan menggunakan kris, kemudian layanan pemesanan, misalkan bisa dine in, take away dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ketersediaan parkir yang bersifat berbayar atau gratis. Nah, untuk lokasinya sendiri di sini kami menggunakan Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Tembalang, di mana dua kelurahan ini merupakan kelurahan yang terdekat dengan lokasi kampus Universitas Diponegoro Tembalang. Nah, untuk prosesnya sendiri, bagaimana desain dari struktur website web GIS yang kami gunakan untuk database, pembuatan database kami menggunakan PostgreSQL dan menggunakan PostGIS untuk mengkonekkan hasil dari database baik spasial maupun non spasial kami ke platform PostGIS. Menggunakan QGIS, kemudian web server yang kami gunakan yaitu uh, tentunya kami menggunakan Apache Tomcat sebagai hosting dari beberapa web server berbasis JavaScript, yaitu kami menggunakan GeoServer untuk uh, penguploadan dari database dari PostgreSQL ke web server lalu GeoServer. Lalu untuk pembuatan dashboard dan mapnya kami menggunakan MapStore. Dan yang untuk ketiga itu mengenai interface atau mockupnya kami menggunakan CSS dan HTML yang kami uh, buat di Visual Studio Code. Dan yang terakhir untuk hostingnya kami menggunakan GitHub karena di sini GitHub itu selain free, di sini juga proses hostingnya itu mudah untuk dilakukan. Baiklah, langkah pertama dari pembuatan WebGIS ini adalah pembuatan basis data menggunakan pgadmin 4. Pertama kita buka dulu database-nya, kemudian kita lakukan create new database. Contohnya di sini kelompok 6A, save. Kemudian selanjutnya melakukan create extension untuk memasukkan ekstensi dari PostGIS. Save. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu untuk menginput data-data yang akan dimasukkan ke basis data menggunakan software Quantum GIS. Nah, di sini sudah ada data-data yang akan dimasukkan ke basis data yang akan kita gunakan
dalam pembuatan WebGIS, yaitu ada berupa data administrasi kelurahan, Tembalang dan Bulusan, kemudian ada data jaringan jalan dan data titik-titik persebaran Warmindo, di mana di sini sudah ada tabel atributnya yang berupa nama Warmindo, alamat, kelurahan, jam operasional, rentang harga, rating, fasilitas WiFi, parkir, toilet, metode pembayaran, dan layanan pemesanan. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan koneksi koneksi baru dari PostGIS. Misalnya kita tulis kelompok 6A, kemudian localhost, kemudian database-nya sesuai dengan yang dibuat tadi di pgadmin. Kemudian masukkan username dari Postgres dan passwordnya. Kemudian klik OK. Nah, maka akan ada koneksi baru dari PostGIS ke QGIS-nya. Ini. Langkah selanjutnya itu memasukkan data-data SHP ini yang Warmindo, data jalan, dan kelurahan ke PostGIS atau pgadmin basis data yang telah kita buat tadi, yaitu dengan menggunakan fitur export to PostgreSQL, kemudian pilih datanya, kemudian pilih database-nya kelompok 6A. Kemudian klik run, dan di sini kita refresh, maka akan muncul SHP ataupun data Warmindo tadi di database yang telah kita buat. Begitupun di pgadmin-nya, bisa dicek di bagian table, sudah terinput data per titik Warmindo-nya. Kemudian lakukan langkah serupa pada kedua data lainnya, export Postgres, kemudian kelurahan, pilih database-nya, lalu run, kemudian data jalan, run. Oke, kita refresh lagi, maka data jalan, kelurahan, dan titik-titik Warmindo-nya sudah masuk ke database yang ada di pgadmin. Nah, sudah ada data jaringan jalan, data batas kelurahan, dan data titik-titik Warmindo-nya. Kemudian jika kita ingin melihat datanya, view all rows, maka akan muncul semua data-data yang sudah diinputkan tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu menggunakan GeoServer untuk mempublikasikan data-data dalam PostGIS dalam keperluan pembuatan peta pada WebGIS-nya. Oke, di sini kita masuk ke localhost, kemudian manager app, kemudian kita buka GeoServer. Di sini sudah masuk sebagai admin, kemudian buat workspace dengan add new workspace. Kemudian save. Di sini sudah masuk, kemudian ini setting enable. Setelah itu ke store, add new store, kemudian pilih PostGIS. Ini workspace yang telah dibuat tadi.
metodenya kita sesuaikan dan isi database-nya. Di sini usernya Postgres, kemudian passwordnya sesuai password yang telah kita gunakan. Kemudian save. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi atau membuat visualisasi layer peta yang telah kita unggah di GeoServer ke MapStore. Sebelumnya kita sudah harus menginstal MapStore atau mendeploy MapStore pada Apache Tomcat. Kemudian kita buka bagian MapStore dan akan muncul tab baru. Dan terlebih dahulu kita login akun MapStore dengan menggunakan akun admin. Langkah yang pertama adalah kita membuat map baru atau peta baru dengan cara klik New Map. Kemudian kita klik Add Layers to the Map. Kemudian kita tambahkan, kita beri judul. Kemudian kita masukkan URL localhost 8080 GeoServer UMS dan kita save. Kemudian kita cari. Sini terlihat data-data yang ada di GeoServer port 8080 dan kita masukkan data atribut yang akan kita visualisasikan menjadi peta di MapStore. Kita masukkan jalan, kemudian kita masukkan titik warmindonya. Seperti ini. Kemudian kita klik bagian layers, dan di sini akan muncul layers baru yang telah kita tambahkan dari localhost GeoServer. Kemudian kita simpan, beri judul untuk peta yang kita buat dengan menambahkan layer jalan dan titik warmindo. Di sini saya beri judul persebaran warmindo dan deskripsinya adalah sebaran warmindo Murahan, Tembalang, dan Bulusan. Untuk kita simpan peta ini. Baik, di sini peta sudah berhasil tersimpan, kemudian kita bisa kembali ke menu awal, dan terlihat bahwa peta yang baru saja kita buat muncul di tampilan awal di menu awal pada peta. Untuk membukanya, kita bisa klik peta yang telah kita buat, kemudian akan muncul tampilan peta sesuai dengan layer yang telah kita masukkan dari localhost GeoServer. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dashboard dengan cara klik new dashboard. Kemudian kita tambahkan widget ke dashboardnya. Kita tambahkan peta terlebih dahulu. Kita masukkan peta persebaran warmindo yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik, kemudian kita use this map. Kemudian jika ingin mengubah seperti ini, kemudian kita configure option-nya, dan kita masukkan judulnya. Kemudian kita simpan. Tambahkan widgetnya. Di sini terlihat peta baru yang berisi data titik-titik persebaran warmindo dan juga data jalannya. Seperti ini, kita bisa atur ukuran dari peta ini dan juga tata letak dari peta ini. Di sini juga ditampilkan base map dari peta tersebut. Selanjutnya, kita dapat menambahkan legenda pada peta ini. Kita configure
kita beri judul dan deskripsi, kemudian kita tambahkan legenda seperti ini. Nah, di sini ditambahkan legenda bahwa titik persegi warna merah merupakan titik warmindonya, kemudian garis biru ini merupakan data jalannya. Selanjutnya kita bisa tambahkan chart. Kita tambahkan klik tanda plus, kita masukkan, tuliskan judulnya, dan kita masukkan URL localhost geoserver WMS 8080 dan kita simpan. Kemudian kita masukkan data jalan, kita masukkan data yang ingin kita buat. Kita bisa memilih bentuk chartnya akan seperti apa, apakah ingin bar chart, pie chart, atau line chart. Sini saya akan memilih yang bar chart. Sini akan tampil atribut dan atribut yang telah kita pilih. Di sini untuk atributnya saya memilih nama warmindonya, kemudian atributnya saya memilih range harga. Sini bisa opsional ingin memilih apa, ingin jam operasional atau rating, dan lain sebagainya. Kemudian untuk warnanya juga bisa kita pilih sesuai keinginan. Kemudian kita configure, masukkan judul dan deskripsi. Dan kita tambahkan di sini kita bisa atur tata letaknya dan juga ukurannya kurang lebih seperti ini. Sini tampil untuk X-nya adalah nama warmindonya, kemudian Y-nya merupakan range harga dari warmindo tersebut. Kemudian bisa kita tambahkan di sini, saya akan tambahkan teks. Saya masukkan juga persebaran warmindo di Kelurahan Balang dan Kelurahan Tulusan. Yang kita masukkan teksnya seperti ini, kemudian kita tambahkan. Di sini akan muncul teks yang telah kita masukkan sebelumnya. Kalian juga bisa menambahkan yang lainnya seperti tabel atau lainnya. Baik, kurang lebih seperti ini tahapan dalam menampilkan atau memvisualisasikan layar peta yang sudah kita unggah pada GeoServer. Kemudian kita lakukan visualisasi yang menggunakan Mapstore. Baik, untuk tutorial selanjutnya itu kita akan mencoba untuk membuat dari mockup atau interface untuk web GIS yang akan kita bangun nanti. Nah, yang pertama dibutuhkan itu kita harus memiliki source code untuk interface yang akan digunakan nanti. Tapi untuk lebih mudahnya di sini kami menggunakan fitur dari CSS yang bersifat gratis. Jadi teman-teman di sini bisa mengunduh beberapa template CSS dengan berbagai tema dan kebutuhan sesuai preferensi dari teman-teman sekalian. Nah, di sini bisa diunduh secara gratis, dan kemudian CSS ini akan diedit di aplikasi yang bernama Visual Code Editor.
Nah, dimana Visual Studio Code Editor ini berfungsi untuk kita bisa mengedit berbagai macam code yang berfungsi untuk menampilkan interface di WebGIS kita. Yang pertama, teman-teman bisa start dengan pilih salah satu dari template yang ada di sini. Ini ada macam-macam bentuknya. Kemudian jika sudah mendownload, itu bentuknya dia akan berbentuk zip compress file. Maka setelah di extract filenya akan muncul beberapa file seperti ini. Jadi untuk cara melihat dari web interface-nya itu sendiri, ini ada berbagai macam sub halaman gitu, tapi mungkin biasanya yang pertama itu index, bisa langsung dibuka dengan menggunakan browser teman-teman sekalian. Nah, di sini ini salah satu tampilan dari template yang sudah kami download. Lalu kira-kira kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal mengedit tulisannya, kemudian gambar sesuai keperluan dan kebutuhan masing-masing. Nah, mulai mengeditnya itu kita bisa start dengan cara membuka index ini, contohnya di Visual Studio Code ini. Nah, jadi di sini itu ada berbagai macam code yang menjelaskan atau berfungsi sebagai perintah untuk tampilan yang ditampilkan di webnya. Jadi misalkan di sini salah satu tagline judul dari webnya itu Enjoy Our Delicious Meal. Itu misalkan cara mudahnya itu kita tinggal mengganti tulisan-tulisan yang putih ini. Jadi ini merupakan teks yang akan tertampilkan di web kita. Nah itu mohon maaf, ini yang diedit adalah yang bagian body. Jadi body ini lebih ke isi dari interface tulisan di web kita. Ini macam-macam, misalnya nih restoran, kemudian kami ubah menjadi Warmindo. Lalu tinggal klik save, dan apabila di save itu otomatis ketika di refresh itu maka akan terganti langsung, otomatis terganti seperti ini. Nah, hal ini dilakukan dengan cara yang sama untuk beberapa fitur-fitur atau tulisan untuk copywriting dan item-item lainnya yang ingin teman-teman coba masukkan ke dalam WebGIS. Nah, langkah terakhir dari seluruh proses dari pembuatan database, memasukkan database ke web server, hingga membuat dashboard dan membuat mockup atau interface web kita, terakhir kita akan membuat web yang telah kita desain tadi untuk bisa diakses oleh seluruh publik atau user, di mana kami menggunakan reverse proxy yang melalui situs GitHub. Nah, situs GitHub ini akan membuat suatu web link yang nantinya kita semua bisa akses. Tinggal masuk ke situs GitHub-nya, login, dan kita buat repository. Repositorinya bebas namanya, misalkan kami Warmindo 6A. Lalu description anggap saja optional, tapi kami tulis web. Nah, disinilah salah satu konfigurasi penting apabila kita ingin semua orang dapat mengakses, maka tentunya pilih public dan klik add readme file. Tinggal kita create repositorinya. Nah, kurang lebih akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan beberapa file yang sudah dibuat tadi di Visual Studio Code. Nah, setelah semua file yang dari CSS itu kita masukkan semua, dari code HTML, submenu yang ada, kemudian file-file image dan sebagainya, kita beralih ke menu settings. Di menu settings ini kita pilih di bagian code automation berupa menu pages. Nah, selanjutnya di build and deployment ini kita akan membentuk branch. Dari awalnya berupa
kita buat dengan setting main, kemudian kita pastikan ini root, lalu beberapa custom atau optional form atau isian ini bisa diisi, tapi kurang lebih defaultnya seperti ini. Kemudian apabila sudah, maka tinggal klik build and development. Nanti hasilnya itu akan muncul di bagian di bawah ini, di bawah GitHub Pages ini akan muncul link atau visit site yang bisa kita kunjungi. Nah, itu kurang lebih bisa muncul tuh sekitar 2-3 menit. Mungkin bisa di refresh secara berulang atau berkala. Nanti akan muncul. Nah, di sini kita tinggal klik. Nanti jadinya akan seperti ini. Otomatis HTML CSS yang kita buat dengan segala komponen-komponennya bisa diakses oleh seluruh user melalui GitHub ini. Ini merupakan hasil akhir dari web GIS tentang persebaran warmindo oleh kelompok 6A. Di sini pada bagian menu beranda, user akan disajikan tentang informasi dari sebenarnya untuk menentukan mau kemana sih kita ke warmindo mana hari ini. Nah, itu para user bisa melihat dari berbagai macam kriteria, mulai dari harga, fasilitas, rating, dan lokasi. Kemudian di sini ada sekilas informasi mengenai warung makan Indomie itu sendiri, baik dari sejarah hingga tren warmindo sekarang, di mana kami menggunakan sejumlah 20 outlet warmindo dengan wilayah lokasi 2 kelurahan. Nah, di sini user juga bisa mendapatkan informasi mengenai menu apa saja sih yang populer di warmindo saat ini. Dan kemudian tidak lupa juga ada informasi mengenai beberapa lokasi warmindo yang cukup populer, khususnya di lokasi Tembalang dan Bulusan berdasarkan rating. Ini informasi mengenai anggota tim lab kami. Untuk yang kedua yaitu sebenarnya warmindo ini seperti apa sih? Jadi kenapa kami membawa topik warmindo ini? Kenapa warmindo ini sangat penting untuk dan menarik untuk bisa dibawakan ke dalam output berupa web GIS. Di sini kami memberikan sedikit latar belakang tentang warmindo dan seberapa perannya warmindo ini, terutama khususnya untuk kehidupan mahasiswa khususnya di Universitas Diponegoro. Lalu yang ketiga di sini penjabaran lebih detail dari informasi apa saja yang bisa user dapatkan dari peta persebaran warmindo oleh kelompok 6 ini, mulai dari lokasi tentunya, kemudian ada range harga, jam buka, layanan pemesanan, ada atau tidaknya fasilitas wifi, kemudian fasilitas toilet itu ketersediaannya bagaimana, kemudian metode pembayaran yang memungkinkan, dan apakah bayar parkir atau tidak, karena ternyata ini sangat penting bagi khususnya pengunjung mahasiswa yang sering berpindah-pindah lokasi warmindo. Yang terakhir tidak lupa peta dari persebaran warmindo kami ini sendiri berupa dashboard map yang telah dibuat di Mapstore sebelumnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi user bisa menggunakan web ini. Di sini ada deskripsi singkat dari topik yang kami bawa, persebaran warmindo yang kami bawa, lalu beberapa poin-poin lokasi ini akan menunjukkan informasi dari warmindo itu sendiri secara lengkap. Di sini kami memberikan range harga, tabel berdasarkan range harga pada tiap warmindo. Di sini untuk yang paling murah ini adalah Burjo Deo Hoki dengan sekitar 3.000 sampai 13.000 rupiah, hingga paling mahal ini di warmindo Nebula. Nah, di sini juga ada beberapa data atribut dari data warmindo yang ada, titik-titiknya. Kurang lebih seperti itu untuk warmindo output dari web GIS warmindo kami dari kelompok 6A.